Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Buntora Pasaribu, merupakan dosen di Departemen Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. NIDN saya 0019058606 dan NUPTK saya 88517646651302992. Video ini dibuat merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen dengan menunjukkan praktik pengajaran yang saya laksanakan. Pada kesempatan ini saya memilih mata kuliah koralogi dengan kode M10B212 dengan beban SKS 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap dan diambil oleh mahasiswa semester 4 ke atas pada program studi ilmu kelautan. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, di mana dibagi menjadi 2 ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan konsep kepada mahasiswa terkait dengan pengetahuan dasar terumbu karang, di mana pada mata kuliah ini akan diberikan gambaran dan juga pengetahuan terkait dengan bagaimana kita mengobservasi morfologi, mengetahui struktur dan cara mengidentifikasi terumbu karang, dan juga bagaimana kita mengevaluasi kondisi terumbu karang yang ada di ekosistem laut. Adapun capaian pembelajaran atau LO pada mata kuliah ini mencakup 3 pencapaian, yaitu CPL 1 menunjukkan keterampilan manajerial dan pemikiran kritis di bidang ilmu kelautan. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menilai dan memetakan kondisi ekosistem pesisir dan laut untuk mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan metode self-scientific dalam studi ilmu kelautan. Dan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis struktur, fungsi dan dinamika ekosistem terumbu karang. Dan CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan organisme asosiasi terumbu karang secara mandiri. Dan CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kondisi terumbu karang menggunakan metode pemantauan yang berbasis ilmiah. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan dan merekomendasikan bagaimana pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan hasil analisis dari mereka. Dan adapun sub CPMK pada mata kuliah ini di mana terbagi menjadi 4 juga, di mana mahasiswa mampu menganalisis interaksi biotik dan abiotik pada ekosistem terumbu karang. Dan yang kedua, sub CPMK kedua, mahasiswa mampu melakukan identifikasi jenis karang dan organisme asosiasi dengan terumbu karang di lapangan. Dan ketiga, sub CM mahasiswa mampu mengolah dan menafsirkan data pemantauan terumbu karang secara mandiri. Dan sub CPMK terakhir, mahasiswa mampu mengintegrasikan pemikiran kritis dan menyusun strategi untuk konservasi terumbu karang. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari kuis dengan bobot nilai 10%, partisipatif dengan bobot nilai 20%, proyek dengan bobot nilai 30%, tugas dengan bobot nilai 10%, UAS dengan bobot nilai 20%, dan UTS dengan bobot nilai 10%. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Hari ini kita akan belajar di mata kuliah koralogi, di mana kita akan mempelajari terkait dengan
teknik identifikasi dari terumbu karang. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan jenis-jenis dari karang dan juga morfologinya. Dan hari ini kita akan lebih membahas terkait dengan lebih spesifik bagaimana cara kita dan tools apa yang akan digunakan untuk mengidentifikasi terumbu karang. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini itu adalah nanti kalian akan mampu menjelaskan dan memahami morfologi yang sebelumnya kita sudah mempelajari dan juga anatomi, dan sekarang kita akan mempelajari terkait dengan teknik identifikasi dari terumbu karang. Nah, sebelum kita mulai nih, saya ingin menanyakan terkait dengan pelajaran kita sebelumnya. Ada yang tahu nggak apa perbedaan antara apakah karang itu hewan atau tumbuhan? Ada yang tahu? Ya. Hewan, Pak. Kenapa? Dia masuk kelas Anthozoa dan ilmunya Sedalia, Pak. Oke, benar. Karang atau yang dalam bahasa Inggrisnya kita sebut juga dengan coral itu adalah masuk ke dalam kategori hewan. Dan sekarang pertanyaan kedua, kita coba brainstorming lagi sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Apakah karang itu dia masuk ke dalam kelas invertebrate atau vertebrate? Ada yang tahu? Iya. Pak? Masuk ke kategori vertebrata, Pak, karena dia tidak punya tulang belakang. Iya, benar sekali. Dan kadang itu masuk ke dalam kelas invertebrate, di mana dia tidak memiliki tulang belakang seperti pada manusia, mammals. Dan sekarang kita ingin mengetahui bahwa distribusi di karang itu sendiri itu ada dua organisme yang hidup di dalamnya. Yang pertama karang itu sendiri, dan yang kedua adalah Symbiorhinium atau alga atau Dinoflagellate atau zooxantel yang sering kita dengar. Nah, Symbiorhinium itu sendiri itu hidup pada wilayah yang kita sebut juga dengan epidermis atau epidermal, dan di karang itu sendiri di polipnya itu terbagi menjadi 3 lapisan, dan ini adalah salah satu penelitian dari peneliti di Taiwan. Dia mencoba untuk melakukan cross section pada karang, di mana dia mengambil polipnya untuk mengetahui spesifik sebenarnya apa morfologi dan juga anatomi dari polip tersebut. Setelah kita lihat dari gambar ini, dari salah satu spesies Euphilia glabescens, kita bisa melihat bahwa polip yang dipotong ini ternyata morfologinya di bagian dalam itu terbagi menjadi 3. Satu gastrodermis, yang kedua itu ada namanya mesoglea M, dan yang kedua itu, dan yang terakhir yang bagian paling dalam, coral dan juga Symbiorhinium ini seperti yang kita ketahui mereka hidup saling bergantung satu sama lain, apa yang kita sebut juga dengan simbiosis mutualisme, di mana Symbiorhinium ini akan menghasilkan makanan yang berasal dari fotosintesis dan disalurkan kepada terumbu karang, host, sebagai hostnya. Setelah itu, host sebaliknya memberikan nutrien yang diperlukan oleh Symbiorhinium atau Dinoflagellate ini untuk hidup. Nah, setelah kita mengetahui ini, banyak kita tahu terkait dengan coral bleaching. Coral bleaching, pemutihan karang, itu di mana Symbiorhinium sudah keluar dari polipnya atau sudah keluar dari tubuhnya. Artinya, ketika dia keluar, apakah Symbiorhinium ini masih di dalam? Tidak. Iya, benar. Nah, ketika Symbiorhinium ini tidak ada lagi di dalam, itu akan terjadi yang kita sebut juga dengan pemutihan karang. Seperti yang kalian lihat bahwa karang itu berwarna coklat. Warna yang disebabkan oleh warna coklat itu adalah adanya distribusi dari Symbiorhinium itu sendiri yang masih tinggal di polipnya, di dalam tubuhnya. Benar. Nah, sekarang kita ingin mengetahui terkait dengan bagaimana keanekaragaman pada terumbu karang itu sendiri. Dan
ada dua sebenarnya karakteristik dari karang. Satu itu karang keras dan juga karang lunak. Apa yang kita sebut juga dengan hard dan juga soft coral, benar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soft coral dari spesies Pulsingenia. Dan ini adalah salah satu contoh karang yang memang banyak digunakan untuk penelitian arthropora dan juga banyak di Indonesia tersebar. Nah, di soft coral sendiri perbedaannya dibandingkan dengan hard coral itu dia memiliki polips yang menyatu satu sama lain. Dan dia itu berbentuk seperti jelly, sangat-sangat lunak. Makanya disebut juga dengan soft coral, karang lunak. Nah, polip, seperti yang kita lihat, polip ini terdiri dari 8 atau lebih simetrinya. Dan untuk hard coral sendiri, kita bisa melihat bahwa polip itu sangat keras. Dan karena dia mengandung karbon, iya, dia mengandung kalsium karbonat pada skeletonnya. Dan di hard coral sendiri itu terdiri dari 6 fold simetrinya, seperti yang kalian lihat. Nah, setelah kita melihat ini, bahwa morfologi dari karang itu sendiri, kita bisa melihat seperti yang di pelajaran sebelumnya, dia apa bentuk polip, dan ini yang kita sebut juga dengan base-nya, dan ini adalah saluran di Symbiodium itu hidup di sini. Ini yang kita sebut juga dengan Symbiodium. Nah, ketika ini kita perbesar, Symbiodium yang hidup di Gastradamus, ini yang kita sebut juga dengan kilopoid. Ini yang kita sebut juga dengan nukleus. Dan ini yang disebut juga dengan host, iya kan? Ini hostnya coral atau terumbu karang. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini akan memberikan apa yang kita sebut juga dengan glukos atau hasil dari foto. Benar. Dan koral akan memberikan nutrien untuk Symbiodiumnya tumbuh atau grow. Seperti nitrogen, fosfat, dan etc. Nah, selanjutnya, ketika kita ambil ketahui karakteristik daripada hard coral dan juga soft coral, kita ingin melihat sebenarnya bagaimana sih bentuk dari hard coral itu secara spesifik dan juga soft coral itu secara spesifik. Dan ini adalah salah satu jenis atau tipe dari hard coral itu sendiri. Dan seperti yang kalian lihat sebelumnya bahwa coral itu banyak mengandung memiliki perbedaan di antara tipe-tipenya. Jadi ada tipe seperti meja, ada tipe seperti branching coral, ada juga seperti bundar seperti otak. Nah, dan juga ada seperti dendritus dia naik. Nah, tipe coral sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama branching coral, yang paling banyak di Indonesia itu adalah acropora. Nah, dan ini adalah seperti pohon tree like, jadi dia bercabang dan jenis ini biasanya sangat cepat tumbuhnya. Baru yang kedua itu yang kita sebut juga dengan massive coral atau rounded boulder shaped colony. Dan seperti yang kalian lihat ini ada seperti meja kan ya. Nah, ini seperti meja dan dia itu sangat flat, horizontal. Itu adalah salah satu tipe dari hard coral. Di soft coral itu sendiri kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu contoh dari gorgonia. Jadi dia berbentuk kipas dan yang paling banyak juga di Indonesia. Dan salah satu dari contoh dari gorgonian adalah filter feeder. Filter feeder artinya dia
Menyari makanan. Dan ada juga yang kita lihat seperti leather coral, tree corals, dan juga finger corals. Nah, dan hari ini kita akan mencoba untuk mengetahui identifikasi dari terumbu karang itu sendiri. Dan ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Kesalahan dari spesiesnya dan juga sampai jenisnya juga. Iya. Iya. Boleh pertanyaan? Iya. Kan sekarang tuh ada CLSM ya Pak, kayak konvokal gitu. Iya. Kalau tadi kan sebelumnya ketika kita mau ngecek si simbiomnya itu dia harus dipakai NaC ya Pak. Iya. Nah, kalau misalkan kita pakai konvokal kan sifat si koralnya sendiri itu fluorescent apa misalnya ini cahaya gitu. Nah, itu kira-kira harus tetap pakai NaC atau enggak ya Pak? Kalau misalkan kita pakai konvokal. Kalau untuk konvokal, apa yang disebut dengan pertemuan itu konvokal itu kan agak gede ya. Ya kan, alatnya ya, mikroskop. Nah, konvokal itu yang disebut juga dengan dia menggunakan fluorescence light emitted menggunakan wavelength dengan ada beberapa warna yang berbeda. Ada warna merah, biru, hijau, dan juga ada warna light. Yang memang light tadi bisa dilihat langsung seperti ini menggunakan light mikroskopi. Nah, kelemahan dari konvokal adalah kita tidak bisa mengetahui spesifik dari si biolumineumnya, tetapi kita bisa melihat sebaran dan distribusi dari si biolumineumnya. Jadi ketika si biolumineum itu kalau di coral bleaching, kalian lihat bahwa si biolumineum itu biasa yang warna merah itu emitted kepada klorofil. Jadi nanti kalian rubah dengan wavelength yang berbeda. Jadi sebenarnya, di sini sebenarnya tidak ada ya. Nah, ketika kalian rubah warnanya, wavelength-nya itu berbeda. Ketika dia mengenai terhadap tisu selnya, dia langsung masuk juga ke dalamnya. Nah, klorofil itu biasa berwarna merah. Dan kalian bisa lihat sebenarnya semakin banyak warna merahnya, berarti simbioliniumnya di dalam semakin banyak juga. Tapi ketika dia kosong, emitted-nya, wavelength-nya itu tidak ada simbioliniumnya. Nah, tetapi untuk mengetahui bentuk dan morfologi dari simbiolinium, itu kalian harus mengekstrak dan juga mempurifikasinya. Baru kalian lihat. Oke? Ya. Mau pertanyaan lagi kan pada saat isolasi simbion di bawah itu kan menggunakan 3 suku yang berbeda. Nah itu tuh keadaan si simbion itu mati atau enggak. Oke. Dan ketika di treatment, dan ini adalah salah satu clade B namanya. Kenapa saya pilih clade B di sebelumnya? Nah, kenapa saya pilih clade B? Karena saya jadikan model. Karena clade B itu yang sangat survive, oke? Sama dengan soap coral. Nah, ketika di treatment menggunakan 15 derajat, sebelumnya kita ada yang disebut juga dengan adaptasi terlebih dahulu. Sebelum di treatment ke 30, 25, dan juga 15. Nah, ketika setelah kita treatment, baru kita limit unbriannya. Oke? Nah, pasti ada sel yang mati dan ada sel yang tumbuh. Dan untuk yang 15, itu survival rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang 30 dan juga 25. Karena dia itu mengalami perubahan metabolisme. Karena koral salah satunya tumbuh pada suhu yang range-nya tidak terlalu panas. Oke? Ya. Kan tadi ada like A1G kalau nggak salah ada 8 ya Pak. Nah itu kalau di persebarannya di Indo-Pasifik itu sebenarnya mostly dibanyakan di clade mana. Lalu Pak, kalau yang saya tahu kan Susantel itu kan ada yang dia sebenarnya ada beberapa Susantel dia opportunistik ya Pak. Maksudnya dia tuh resistensi terhadap panasnya sangat tinggi, tapi negatifnya dia tuh persebaran si energinya fotosintesisnya tuh lebih sedikit daripada clade lainnya. Contoh kalau yang saya tahu tuh clade B Pak, daripada clade B. Nah itu sebenarnya lebih baik, tapi kan kalau dia resistensi terhadap panasnya tinggi dan persebaran si energinya sedikit, itu kan pertumbuhan karangnya justru lebih lambat ya Pak. Nah itu baiknya seperti apa? Maksudnya betternya tuh kayak gimana gitu?
Eh, terima kasih ya untuk yang bertanya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan Symbiodinian, kesesuaian Symbiodinian itu berbeda-beda pada setiap spesies. Contoh, kita katakan sea anemone. Sea anemone atau yang EG itu di dalamnya C. Kalau yang sea anemone atau yang kita sebut juga dengan Asia Pulchella, ini B. Yang EG tadi, yang Eupilia, itu C. Nah, ini yang ditanyakan teman kalian tadi. EG itu sangat rentan terhadap perubahan suhu. Naik tidak sekitar 0,5 suhu ya, itu dia cepat mengalami coral bleaching. Artinya coral mengalami exocytosis, artinya dia keluar dari polipnya. Nah, Cactasia pulchella itu B. Jadi kalian naikkan suhunya naik sedikit ke 30, itu nggak apa-apa, dia masih survival. Tapi ketika nutriennya dan putus, dia akan mengalami bleaching atau penyepihan. Nah, bagusnya gimana, Pak? Jadi persebaran yang paling banyak di koral dan juga sebenarnya itu adalah di kleatbit. Makanya untuk menyesuaikan itu ada yang disebut juga dengan genetic engineering. Tapi kita nggak bisa mengengineer dia, itu ada gen-gen yang memang dia resisten terhadap suhu. Oke? Tetapi untuk mengetahui ini adalah konservasi yang harus dilakukan adalah menumbuhkan koral yang memang dia itu sangat survive dan juga clade B-nya itu yang ada di dalam setiap spesies terumbu karang itu. Kan sekarang tuh bisa klasifikasi menggunakan cara yang modern ya, tadi DNA, genetik gitu. Nah tapi ada beberapa ketika dulu pakai klasifikasi yang tradisional itu dia tuh termasuk ke dalam genus apa, tapi ketika cek menggunakan klasifikasi yang modern itu dia ternyata berbeda genusnya. Nah itu gimana ya Pak cara jembakaninya gitu antara yang klasifikasi tradisional yang sebelumnya kayak mata kita atau di foto kayak gitu sama ketika dicek DNA-nya itu beda. Kayak contohnya ada, kalau nggak salah saya pernah baca genus apa gitu, dia yang di Indo-Pasifik itu beda sama dengan yang di laut apa, tapi dia bentuknya sama gitu. Nah, yang saya katakan di awal tadi, terima kasih ya. Yang saya di awal tadi, saya katakan bahwa kelemahan dari observasi menggunakan kamera dan juga buku itu adalah sering terjadi persepsi di spesiesnya. Dari spesies salah, itu sampai nanti genusnya juga, familinya juga akan mengalami gangguan ya. Nah, untuk mengetahui itu sebenarnya adalah koralnya dipoto aja, dipoto. Tetapi yang untuk menjembatani itu adalah di DNA-nya sebenarnya. Di DNA itu memang fokusnya adalah sekarang menggunakan teknologi yang lebih maju dan lebih advance, dan itu penting. Dan ini akan mengkoreksi dari semua mungkin citasi atau paper yang ada untuk mengoreksi kesalahan dari spesiesnya dan juga sampai genusnya juga. Oke ya. Ini saya akan berpolim. Nah, saya ingin meminta kepada kalian untuk menjelaskan terkait dengan morfologi dari karang. Ada yang bisa? Berapa? Satu lagi.
Sambil dijelaskan ya. Boleh. Oke, yang saya tahu ya identikan diri saya dulu. Kalau buat morfologinya itu, pertama kita mungkin dari saat itu satu strukturnya semua namanya satu polip ya. Dan saya bagi dulu pertama dari satu rumah ini disebutnya petapel. Dan dari isi dari data itu terbagi ada 3 lapisan. Pertama ada epidermis, ya. Terus ada gastrodermis. Kalau buat dari epidermis itu nanti isinya tuh ada si dermatosis atau sel penyengat yang mengapa terumbu karang itu maksudnya ke cnidaria. Lalu ada iritan dari mesozoa. Lalu nanti di dalamnya lalu ada lapisan gastrodermis, yang dimana di lapisan gastrodermis itu adalah lapisan yang ada si zooxanthellae atau si biolinimnya yang nanti akan membantu fotosintesis dan nanti memberikan energi buat nanti si terumbu karang ini. Lalu ada mulutnya dari terumbu karang ya, yang dimana nanti kalau buat si energi atau makanan dari si terumbu karang ini lewat nanti dia bakal masuknya lewat mulut dia tuh yang tadi Bapak sudah jelaskan juga, dimana si zooxanthellae masuk atau si biolinimnya itu nanti masuk ke mulut dan nanti munculnya itu memang tumbuhnya dari dalam gitu, bukan dari luar. Hanya karena dia ada di gastrodermis dan bukan di epidermis. Lalu ada septum atau bisa dibilang dari si protein dari si banyak ya di bawah lagi. Kalau memang si terumbu karang itu adalah hard coral, maka dia itu akan mengekspresi CH3 atau kalsium karbonat, yang dimana nanti akan di-store atau disimpan di bawah satunya nanti dari septum, diolah lagi, naik turun dan mensekresikan CH. Maksudnya, saya rasa kelas kita sampai di sini dan untuk tugas kalian bisa mengumpulkannya kepada saya. Jadi kalian akan memilih satu jurnal Scopus dengan memilih teknik molecular identification. Terserah itu baik pada hard coral dan juga soft coral. Nah, untuk detail bahwa ada pendahuluan dan kalian akan melihat di sana detail menjelaskan terkait dengan metodologi, keuntungannya apa, approach-nya ini, limitasinya seperti apa untuk mengidentifikasi terumbu karang. Dan nanti dikumpulkan kepada saya. Saya rasa itu. Terima kasih banyak dan sehat-sehat selalu. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi bidang pengajaran oleh saya Buntora Pasaribu, dosen Departemen Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Semoga pemaparan video, pembelajaran dan pengajaran tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita semua.